Oke, langsung aja kita mulai pembahasan kali ini. Kita bakal bongkar abis-abisan soal kebangkitan luar biasa Zcash di tahun 2026. Kita bakal bedah narasi pasarnya, ngulik teknologi kriptografi di baliknya, dan cari tahu kenapa aset ini tiba-tiba balik lagi jadi pusat perhatian. Buat kalian yang udah lama ngikutin dunia kripto, pasti paham banget ya seberapa cepat tren itu berubah. Tapi, yang lagi terjadi sama Zcash sekarang ini bukan cuma sekadar tren sesaat loh. Ini benar-benar sebuah pergeseran paradigma. Nah, biar lebih gampang, gini nih susunan pembahasan kita hari ini. Pertama, kita lihat tren permintaan akan privasi. Terus, kita bahas cara kerja Zcash sebenarnya. Ketiga, soal keunggulan kepatuhan. Keempat, tata kelola terdesentralisasi dan hibah. Dan terakhir, kita intip peta jalan Zcash di tahun 2026. Kita bakal bergerak secara logis dari masalah makroekonomi, masuk ke solusi teknologinya, dan diakhiri sama prospek ke depannya. Oke, masuk ke bagian pertama. Permintaan akan privacy. Buat benar-benar ngerti kenapa Zcash ini bisa bangkit lagi, kita harus lihat dulu nih kondisi makro di sekitar kita dan apa yang sebenarnya lagi terjadi sama Bitcoin saat ini. Coba bayangin deh, angka 12%. Saat ini, sekitar 12% dari seluruh Bitcoin di dunia tuh dipegang sama institusi besar, ETF spot, dan bahkan pemerintah. Di satu sisi, wah ini kesuksesan luar biasa buat adopsi arus utama. Tapi di sisi lain, ini artinya Bitcoin udah mulai kehilangan identitas cypherpunk dan karakter pemberontaknya. Dia udah terinstitusionalisasi. Barengan sama fenomena itu, kita juga ngelihat faktor-faktor makroekonomi global yang bikin orang makin butuh sama privasi finansial. Contohnya nih, ada negara kayak Belanda atau negara bagian California yang mulai serius bahas pajak kekayaan. Terus ada juga kekhawatiran soal kontrol modal, tapi yang paling krusial, pengawasan. Laporan dari Grayscale dan TRM Labs ngasih tahu kita kalau agen-agen pengawas tuh sebenarnya suka banget kalau sistem keuangan pindah ke on-chain. Kenapa coba? Soalnya, ngelacak pergerakan dana di blockchain publik yang transparan itu jauh lebih gampang dan detail dibandingin ngelacak uang di sistem bank tradisional, apalagi kalau udah dibantu sama AI. Ada satu kutipan keren banget dari investor Naval Ravikant yang pas banget nangkep narasi pasar sekarang ini. Dia bilang, Bitcoin adalah asuransi terhadap fiat. Zcash adalah asuransi terhadap Bitcoin. Mantep kan? Di era di mana blockchain publik gampang banget dilacak, pasar mulai ngelihat Zcash sebagai penyimpan nilai pribadi yang paling top. Jadi kalau Bitcoin itu ngelindungin kita dari inflasi uang fiat, nah Zcash ini ngelindungin privasi kita dari transparansi absolutnya si Bitcoin itu sendiri. Lanjut ke bagian kedua, cara kerja Zcash sebenarnya. Sekarang kita buka kap mesinnya dan lihat teknisnya. Kita perlu tahu gimana sih persisnya Zcash ini bisa mecahin masalah privasi yang gagal diatasi sama blockchain arus utama lainnya. Jadi bintang utamanya di sini tuh namanya Halo 2. Ini benar-benar lompatan kriptografi yang gila sih. Sistem Zero Knowledge Proof ini memungkinkan jaringan buat memverifikasi kalau hitungan matematikanya benar dan transaksinya sah, tanpa perlu ngekspos data keuangan pribadi kamu sedikit pun. Dan yang bikin Halo 2 ini super spesial, dia nggak butuh yang namanya trusted setup atau pengaturan terpercaya awal, yang biasanya sering dikritik sebagai celah keamanan. Intinya, ini privasi tingkat dewa yang murni dijagain sama matematika. Kalau kita lihat tipe alamatnya, Zcash ini unik banget karena dia punya dua kumpulan nilai dalam satu blockchain. Kamu punya 3 opsi nih. Kamu bisa milih buat transaksi yang serba transparan kayak Bitcoin, pakai T-address. Atau kalau mau sembunyiin identitas dan nominal transfer, kamu bisa pakai Z-address. Terus yang paling baru, ada namanya U-address atau alamat terpadu. Ini ngebantu banget karena dia otomatis ngarahin transaksi kamu ke tingkat privasi yang paling tinggi tanpa perlu ribet ngatur sana-sini. Fleksibilitas kayak gini nih yang jadi kekuatan utamanya. Masuk ke bagian ketiga, keunggulan kepatuhan. Nah, ini ngebawa kita ke topik yang lagi anget-angetnya. Kenapa Zcash bisa tetap eksis di pasar yang regulasinya ketat banget, padahal koin privasi lain pada berguguran? Jawabannya kelihatan jelas kalau kita bandingin sama saingannya, yaitu Monero. Monero tuh dipuja-puja banget sama kaum cypherpunk karena privasinya tuh wajib dari sananya. Tapi, ujung-ujungnya ini malah jadi bumerang secara regulasi. Bikin Monero dihapus dari banyak bursa kripto global karena aturan kayak MiCA. Beda ceritanya sama Zcash. Pendekatan hybrid opsional mereka ngasih jalan tengah. Pengguna institusi tetap bisa diaudit pakai kunci tontonan yang transparan, sementara pengguna biasa tetap bisa jaga privasinya. Ini ngenakin dua pihak. Para advokat privasi seneng, auditor kepatuhan pemerintah juga tenang. Makanya Zcash bisa dapat dukungan dari Coinbase Custody, bahkan punya prospek buat dibikin ETF sama Grayscale. Terus coba deh perhatiin angka 30% ini. Gede banget loh.
Saat ini, sekitar 30% dari total supply Zcash yang beredar itu disimpan di dalam shielded pool atau kumpulan terlindung. Ini bukan sekedar angka di atas kertas ya. Ini bukti nyata kalau pengguna tuh benar-benar pakai fitur privasinya buat ngelindungin kekayaan mereka, bukan cuma asal pegang buat spekulasi doang. Sekarang ke bagian keempat, tata kelola terdesentralisasi dan hibah. Teknologi yang canggih pastinya butuh tata kelola yang matang juga dong, biar bisa awet dalam jangka panjang. Mulai akhir tahun 2025 nanti bakal ada upgrade besar yang namanya NU 6.1. Ini benar-benar mubah aturan main soal gimana pengembangan di jaringan ini didanai. Kekuasaannya digeser nih. Daripada duitnya masuk ke organisasi pusat, sistem ini bakal ngarahin 12% dari hadiah blok langsung ke tangan komunitas. Jadi para pemegang koin lah yang mutusin kemana dana itu mau dialirkan. Ini tuh inovasi tata kelola yang cerdas banget. Dengan pindah ke sistem pendanaan retroaktif, jaringan Zcash nggak perlu lagi pusing lacak deadline atau ngecek kemajuan proyek yang belum pasti. Cara mainnya, developer modalin sendiri dan kelarin dulu proyeknya. Terus komunitas lihat hasil nyatanya, lalu voting. Sistem ini mastiin kalau kas Zcash cuma bakal ngeluarin duit buat hasil yang udah diverifikasi dan benar-benar sukses diselesaikan. Oke, masuk ke bagian kelima, peta jalan Zcash 2026. Kita intip sedikit ke masa depan, ngelihat gimana jaringan ini nyiapin posisinya buat jangka panjang. Nah, ini salah satu poin pembeda yang tajam banget. Di saat Bitcoin secara teori masih rentan kena ancaman komputer kuantum di masa depan, Zcash malah udah tancap gas nyiapin arsitektur yang kebal kuantum. Karena alamat terlindung Zcash pada dasarnya emang udah nyembunyiin kunci publik dari blockchain, mereka udah colong SAR duluan. Ditambah peluncuran proyek Taeyeon di 2027, mereka ibaratnya udah ngebangun benteng yang kokoh sebelum ancaman itu benar-benar datang. Terus apa sih efeknya ke nilai pasar? Jangan lupa, Zcash itu punya batas supply maksimal 21 juta koin, sama persis kayak Bitcoin. Karena kelangkaan bawaan ini, analis udah bikin proyeksi skenario harga yang lumayan bervariasi loh. Angka-angka optimis ini nggak muncul dari udara kosong loh, tapi didorong dari kalkulasi tekanan deflasi yang digabungin sama masuknya dana dari institusi yang mulai ngincer narasi privasi ini. Tapi ya kita mesti tetap objektif. Protokol ini tetap ngadepin risiko yang nggak main-main. Pertama, saingan berat dari jaringan layer 2 Ethereum yang juga mulai pakai teknologi zero knowledge. Kedua, harga pasti bakal fluktuatif banget kalau misal proposal ETF ditolak regulator. Ketiga, kalau sampai ada orang yang nemuin satu aja celah di sistem kriptografi Halo 2 yang super rumit itu, keamanannya bisa berantakan. Dan pastinya, sejarah tata kelola internal mereka yang lumayan berantakan di masa lalu masih jadi bayang-bayang yang harus diwaspadai. Jadi pada akhirnya, revolusi Zcash ini bukan cuma soal pergerakan harga sebuah aset digital aja. Di saat seluruh sistem keuangan kita pelan-pelan bertransformasi dan pindah ke on-chain, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Kedepannya, apakah dunia bakal ngasih nilai tertinggi buat sistem yang serba transparan, atau justru buat sistem yang berani ngejamin privasi kita? Pikirin deh. Oke, makasih udah gabung di sesi pembahasan kali ini. Tetap update, terus belajar, dan sampai jumpa.